我的胳膊巨肉残，假无生还，伤我弟子者，赐你经脉尽断。徐老祖，小妓，滚！就你这点小幻术，卑鄙的老娘拿出真本事！珠花千刃，噬骨魔音，天路散，凝练气息。老祖。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Kita bakal melanjutkan buat Tonghua yang kemarin karena kalian pada minta request ngelanjutin ya guys ya. Yaitu 100,000 Years of Rewinding buat part 2 nya guys. Mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya di mana kita sudah melihat Xu Yang yang datang ke sekte Yunshan dan menghabisi semua anggota sekte di sana. Karena itu juga si Liu Chen pun datang sebagai petinggi sekte yang berada di ranah Qintan untuk melawan Xu Yang guys. Namun dengan mudahnya Xu Yang mengajar Liu Chen sampai dia terheran-heran. Sebenarnya Xu Yang ini berada di ranah apa coba kan? Dirinya sampai tidak percaya kalau dia nggak bisa melawan seseorang yang berada di ranah pengumpulan Qi guys. Sehingga dia pun memanggil leluhurnya dan meminta bantuan. Tidak lama dari itu, leluhur Patriark Sekte Yunshan pun datang dan bertarung melawan Xu Yang. Si Patriark menggunakan formasi tingkat tinggi dari Sekte Yunshan untuk membantai Xu Yang. Tapi ternyata formasi itu nggak cukup guys buat membantai si Xu Yang. Dengan mudahnya dia menghancurkan serangan formasi itu hanya dengan sekali serangan. Tapi Patriark Sekte Yunshan nggak menyerah guys. Segera dia mengeluarkan naga raksasa dan dijelaskan juga kalau naga raksasa itu adalah binatang roh senior tingkat menengah. Si Patriark yakin binatang roh itu bisa mengalahkan praktisi Nasken Soul puncak guys. Tapi sayangnya lagi dan lagi, binatang roh itu malah dikalahkan dengan mudah sama si Xu Yang hanya dengan satu serangan guys. Setelah itu Qingshu dan para anggota sekte Tianlan pun datang dan penasaran dengan siapakah Xu Yang ini. Yang ternyata Xu Yang ini adalah leluhur mereka dari sekte Tianlan. Sehingga mereka pun tunduk di hadapannya dan memberikan hormat. Pada akhirnya pun kita masuk ke intro guys. Para anggota yang tersisa dari sekte Tianlan pun mengambil semua harta yang berada di dalam sekte Yunshan. Setelah mengumpulkan semuanya, mereka pun tidak heran. Sekte Yunshan adalah yang paling besar di tempat mereka guys. Karena sekte Yunshan memiliki banyak sekali harta karun di dalamnya, kaya banget dah sekte ini. Tapi mereka juga bingung, gimana caranya membawa harta dan mayat naga itu sekaligus guys. Xu Yang mendengar itu pun langsung memberikan cincin penyimpanan untuk membawa barang itu semua. Setelah itu dia melihat kalau ada kunci yang menutup jalan keluar pada saat dia sedang berkultivasi di dalam goa guys. Dia pun menduga kalau ada seseorang yang tidak ingin dirinya keluar lagi dari goa itu. Tidak lama setelah itu, Qingshu pun datang dan memberikannya teh. Xu Yang penasaran apa yang sebenarnya udah terjadi selama 10.000 tahun pada saat dia mengasingkan diri guys. Tapi sayangnya Qingshu juga nggak mengetahuinya karena saat dia masuk ke dalam sekte, itu cuma ada satu senior di tahap pemurnian Qi. Dan sekarang hanya dialah yang memiliki tingkat kultivasi tertinggi di sekte ini, yaitu tahap Foundation Establishment tahap menengah guys. Mendengar itu Xu Yang pun semakin penasaran dengan apa yang terjadi coba. Kok bisa sekte Tianlan mereka jadi seperti ini? Tak lama setelah itu tiba-tiba ada seseorang yang datang dan menghajar anggota sekte di luar. Dia datang karena mendengar kalau Xu Yang sudah memusnahkan sekte Yunshan. Dan orang ini bernama Lu Wei guys. Tanpa basa-basi, Qingshu segera maju untuk menyerangnya. Tapi sayangnya serangan itu dengan mudah ditahan karena Lu Wei ini berada di ranah Qintan tahap menengah. 外面传你们拽得很呢。
Dia pun langsung menduga kalau Qingshu itu adalah orang yang sekarang menguasai sekte Tianlan guys. Sehingga dia segera mengancam Qingshu untuk menyerahkan semua harta dari sekte Yunshan dan menjadi bawahannya saja. Qingshu auto nggak terima dan kembali menyerang, sehingga pertempuran pun terjadi. Dalam pertempuran ini, terlihat kalau Qingshu terpojok karena memang kekuatan Lu Wei berada di atasnya guys. Lu Wei mengancamnya dan menyuruhnya untuk menjadi pelayannya saja, tapi apa yang terjadi? Xu Yang secara diam-diam memberikan suatu teknik ke dalam tubuhnya Qingshu, yang dimana teknik itu membuat kekuatan Qingshu menjadi sangat kuat sampai dia menghempaskan senjatanya Lu Wei guys. Xu Yang pun datang dan mengancam Lu Wei karena dia sudah menyentuh muridnya. Namun di sini Lu Wei sama sekali nggak takut guys, karena dia melihat si Xu Yang yang memiliki tingkat ranah super rendah. Dia malah berbalik mengancam Xu Yang ingin melaporkan kejadian ini kepada kakeknya. Namun tiba-tiba Lu Wei terkena serangan dan hancur tangannya guys. Dia gak tinggal diam, segera mengeluarkan lonceng jiwa miliknya saat itu juga. Yang dimana itu membuat semua orang di sana merasa kesakitan setelah mendengar suara dari lonceng itu. Tapi sayangnya guys, lonceng itu nggak ngaruh kepada Xu Yang, bahkan dia menghancurkan lonceng itu dengan mudah. Wadidaw, MC overpower. Alhasil setelah lonceng itu dihancurkan, Lu Wei pun kembali menerima luka. Dan apa yang terjadi? Xu Yang menghajarnya habis-habisan dan membantainya dengan sekali serangan guys. Di sisi lain, ada beberapa kultivator yang sedang asik berkumpul di suatu ruangan guys. Salah satu orang yang bernama Xiao Lang pun kecewa karena Li Wei kalah dengan seseorang yang baru berada di ranah pengumpulan Qi. Tapi ada seseorang yang bernama Qin Feng juga mengatakan guys, ada 3 kultivator yang berada di ranah Jintan ikut meninggoy di tangan orang itu. Kita semua tahu yang dimaksud adalah si Xu Yang guys. Salah satu di antara mereka ternyata berada di ranah Nasken Soul tahap menengah. Dan salah satu kultivator di sana yang bernama Yu Sanyang mulai tertarik dengan Xu Yang ini. Namun ada juga orang yang bernama Cui Chan di sana kelihatannya sangat suka kepada Sanyang guys. Qin Feng langsung menyerahkan Xu Yang kepada Sanyang untuk dibantai saja. Setelah itu Sanyang pun langsung bergerak menuju ke sekte Tianlan. Di perjalanan ada seseorang yang tergoda dengan paras cantiknya Sanyang ini, yang dimana bagi Sanyang itu adalah sebuah mangsa makanan yang enak guys, udah kayak ular aja nih. Tidak lama dari itu dia pun sampai ke sekte Tianlan. Saat dia masuk ke sana, semua orang pun memperhatikannya karena memang parasnya super cantik. Dia menjadi sangat yakin kalau Xu Yan akan termakan sama teknik miliknya ini guys. Sementara Xu Yan yang sedang tertidur, dia merasakan teknik miliknya milik si Sanyang, yaitu ilusi penggoda guys. Tapi sayangnya teknik itu tidak berpengaruh di hadapannya Xu Yang dan dia berhasil menetralisir ilusi penggoda itu. Sehingga itu membuat Sanyang auto emosi guys, segera mengeluarkan kemampuan aslinya. 小气，滚！就你这点小幻术， 卑鄙的老娘拿出真本事！ Sanyang tidak menyangka Xu Yang berada di tahap pengumpulan Qi bisa menghancurkan teknik ilusi miliknya. Namun itu tidak membuatnya mundur. Sehingga dia pun langsung menggunakan teknik pamungkasnya, yaitu berkloning menjadi 3 orang dan menyerang guys. 烛花千仞，噬骨魔音，天路散，凝练气息。 Dengan mudah Xu Yang menahan serangan itu, membuat Sanyang terkejut karena dia tidak bisa menembus pelindung miliknya. Dia segera mengeluarkan kekuatannya lagi dan menambah daya serangan.
Tapi ternyata Su Yang berhasil menahannya dengan mudah lagi guys. Malah dia berhasil menyerang balik ke arahnya San Yang. Membuat San Yang segera mengeluarkan tekniknya kembali. Dan sekarang dia berkloning menjadi 6 orang segera menyerang ke arahnya Su Yang. Sehingga ledakan pun terjadi. San Yang berpikir serangannya pasti mengenai Su Yang dan terluka parah. Tapi sayangnya, Su Yang segera muncul dan menyerang balik guys. Su Yang terlihat bosan karena trik dari San Yang ini nggak ada yang berpengaruh kepadanya sama sekali guys. San Yang pun udah putus asa, dia tunduk kepadanya dan memperkenalkan identitasnya. Yaitu nama aslinya adalah Yu San Yang, seorang pelayan dari rumah tuan kota di wilayah Tianwu. Tetapi sekarang dia memohon untuk menjadi pengikutnya Su Yang guys. Tentu Su Yang sepertinya nggak tertarik. Dan menurutnya San Yang ini nggak pantas menjadi pengikutnya. Jadi dia menyuruhnya agar segera pergi dari sekte Tianlan ini dan mengirimkan pesan kepada orang-orang yang di belakangnya. Jika mereka berani menyentuh sekte Tianlan, maka mereka pasti bakal meninggoy. Su Yang pun langsung menendang jauh San Yang keluar sekte guys. Wadidaw, sepertinya MC1 ini beda ya guys. Cewek pun dia tendang tanpa ampun. Tidak lama dari itu, Qing Shu pun datang menemui Su Yang. Dia datang untuk melaporkan kalau dirinya mendapatkan ramuan kekosongan spiritual. Dijelaskan juga kalau rumput kekosongan spiritual adalah rumput roh kualitas terbaik 10.000 tahun yang lalu untuk membuat pil guys. Namun sekarang rumput ini menjadi tidak berguna dan tidak terpakai. Su Yang pun mencoba memurnikan rumput kekosongan itu menjadi pil spiritual tingkat 4. Tentu para anggota lain terkejut dong, karena mereka sama sekali tidak pernah melihat pil spiritual tingkat 4 guys. 只听说过1、2阶的丹药，也就只能练出这种4阶高阶。 Su Yang mulai membagikan satu persatu pil itu kepada para anggota di sana dan mengatakan kalau dia sangat ingin dalam sebulan mereka dapat menerobos ke ranah Foundation Establishment. Dikarenakan Qing Shu juga udah berada di ranah itu guys. Sehingga Su Yang menuntut mereka dalam 1 bulan harus menerobos ke ranah Jintan. Setelah itu mereka pun bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan. Di sisi lain, Su Yang sudah masuk ke dalam hutan untuk memburu binatang-binatang buas guys. Setelah dia berhasil memburu beberapa binatang iblis, dia pun mengambil jimat iblis dan memberikannya kepada para anggota sekte untuk perlindungan diri. Jadi singkatnya, jimat buatannya si Su Yang itu bisa menahan serangan dari seseorang yang berada di tingkat Nasken Soul sekalipun guys. Tidak lupa dia memberikan teknik-teknik pelatihan yang berguna untuk meningkatkan kultivasi para muridnya. Tidak lama dari itu, tiba-tiba cahaya muncul dari salah satu rumah guys. Yang ternyata itu adalah Qing Shu. Nampaknya dia berhasil menerobos ke ranah Jintan nih. Di sisi lain, ada seseorang yang bernama Chan Shuangtian mendapatkan informasi kalau Qing Shu dalam setengah bulan bisa mencapai ke alam Jintan. Selain itu, dia juga mendapatkan informasi lain kalau sekarang tidak ada yang berani memprovokasi sekte Tianlan dan reputasi mereka yang sudah meningkat. Sontak Shuangtian pun segera menyuruh anak buahnya untuk mengirimkan pesan kepada sekte Tianlan. Yaitu tujuannya mengundang sekte Tianlan bergabung dengannya dalam hal pelelangan guys. Wah, sepertinya menarik nih. Mungkin bakalan banyak musuh di sana nanti. 原因以下，我挑出来适合你们修炼的功法。人去给天蓝宗所 Singkat cerita, Su Yang dan Qing Shu pun datang ke rumah lelang Limpao. Qing Shu menjelaskan kalau rumah Limpao ini merupakan cabang terbesar. Di sisi lain, ada seseorang yang bernama Tayu Tingfeng di dalam rumah lelang Limpao ini juga guys. Anak buahnya terheran-heran kenapa nampaknya tuannya ini tidak bahagia setelah membeli banyak sekali harta karun.
Yang ternyata Ting Feng ini tidak menemukan lawan bersaing yang pas dari tadi guys. Ini mah orang kaya guys, puasnya itu kalau ada lawan yang lebih kaya. Saat dia melihat Su Yang sedang melihat-lihat bunga di sana, dia pun mencoba menghampirinya dan mengajaknya untuk bersaing harga dengannya guys. Tetapi melihatnya seperti itu, Su Yang sama sekali nggak tertarik dan segera meninggalkannya. Itu membuat Ting Feng memakluminya guys. Karena si Su Yang hanya berada di tahap pemurnian Qi. Jadi nggak mungkin lah ya bisa bersaing melawan dirinya, begitulah pikirnya guys. Alhasil Su Yang pun langsung berbalik badan dan membuat Ting Feng jatuh hanya dengan sekali tatapan. Ting Feng terheran-heran dengan kekuatannya itu, tetapi dia juga senang guys. Karena pada akhirnya, dia menemukan seorang master sejati. Sehingga dia pun langsung maju dan mengejar Su Yang guys. Kayaknya ini calon-calon jadi muridnya juga guys. Tapi tunggu dulu dong, kita masuk ke bagian spoiler buat part berikutnya untuk part 3-nya di minggu depan guys. Singkatnya nanti kita bakal melihat Ting Feng yang bakal mengejar Su Yang untuk menjadi muridnya guys. Bener aja kan? Dan juga kita bakal melihat ada seseorang yang mengejar Su Yang untuk membantainya juga guys. Sepertinya Ting Feng yang nantinya bakal melawan orang itu untuk membuktikan dirinya di hadapan Su Yang. Tapi nampaknya orang itu juga cukup kuat sampai-sampai Ting Feng terpojok. Nah, selain itu, kita juga bakal diperlihatkan ada sebuah barang yang cukup legendaris dilelang di rumah lelang itu guys. Hayo, siapakah yang bakal melawan Ting Feng? Dan apakah yang bakal dilelang yang dianggap sebagai barang legendaris itu? Penasaran kan? So, update lagi nanti untuk part 3 Tonghua ini di minggu depan lagi ya guys. Satu hal yang pasti yaitu hanya di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mohon pamit undur diri dulu, kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya.